Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Teras Biker. Kali ini kita akan mengikuti event workshop ya, sebenarnya dari Yamaha Motor Indonesia langsung, yang akan membahas tentang teknologi terbaru dari Matic terbaru Yamaha NMAX Turbo. Nah, kan banyak yang menanyakan turbo gitu gimmick ya. Nah, di sini nanti akan dibahas mengenai sebenarnya turbonya itu seperti apa sih gitu. Jadi turbo itu lebih kepada istilah gitu. Jadi bukan turbo dengan artian yang sebenarnya. Jadi ada perbedaan tarikan awal akselerasi saat turbonya itu diaktifkan gitu sob. Nah, ini ada Yamaha NMAX turbonya warna silver, yang ini warna hijau. Oke, gimana nanti kelanjutannya? Stay tune aja di videonya, kita lanjut lagi nanti ya. Ya, selamat siang semuanya. Salam semaksin. Ya, terima kasih sudah memenuhi undangan kami Yamaha Indonesia, dan bukan tanpa maksud hanya berselang 1 minggu setelah launching kemudian kita panggil lagi gitu ya. Karena memang terima kasih karena bantuan teman-teman media blogger, ternyata respon dari publik itu sangat tinggi gitu. Rasa ingin tahunya juga sangat tinggi, pertanyaannya juga banyak, sosial media juga banyak terjadi, dan kita juga merasa punya kewajiban untuk memberikan knowledge yang lebih banyak lagi ya, tentunya dengan support dari teman-teman blogger, media, baik di pusat maupun di daerah. Ini bisa tersampaikan dengan baik. Kita juga bisa melihat dari penjualan. Jadi mungkin kemarin teman-teman mendapatkan rilis beberapa informasi NMAX baru hanya dalam waktu 40 menit terjual 1000 unit. Wow. Itu bukan gimmick, itu benar itu. Ya, online. Jadi 40 menit bisa sold out 1000 unit. Ini adalah kuota yang kita berikan selama periode kerjasama dengan BIMI. Itu kita sediakan kuota 5.000 unit. Kita sediakan kuota 5.000 unit. Dan yang surprise adalah varian NMAX Turbo gitu ya, yang baik itu turbo TechMax dan juga yang Ultimate gitu. Itu yang varian turbo seriesnya itu dalam waktu 24 jam itu habis. Dan terima kasih buat teman-teman media blogger yang sudah membantu Yamaha untuk mempublikasikan dan juga mengkomunikasikan si NMAX Turbo ini. Dan hari ini kenapa kita undang kembali lagi, selain pertanyaan mengenai bagaimana cara kerjanya, itu kenapa yang menggunakan turbo gitu ya, nama turbo gitu. Jadi pertanyaan dari banyak sekali saya jawab gitu ya, tetapi nanti akan saya sampaikan juga jika memang ingin tahu kenapa. Tapi hari ini dengan teknologi YECVT yang dibenamkan ke dalam NMAX Turbo ini, kita ingin memberikan sebuah sensasi berkendara yang berbeda. Sebenarnya pertanyaannya kenapa nggak naik CC gitu? Karena kita merasa dengan CC yang 155 cc gitu ya, secara durability dan reliability dari mesin ini sudah teruji hampir 10 tahun. NMAX atau dekadanya tahun depan bulan Februari, dan dari sisi konsumsi bahan bakar ya, ini yang paling optimal. Tetapi konsumen menginginkan sesuatu yang berbeda gitu. Nah, dengan teknologi YECVT yang kita benarkan, konsumen bisa mendapatkan sensasi atau feeling berkendara turbo tadi ya. Dan kita juga bisa mendapatkan akselerasi dan deselerasi yang lebih cepat
gitu. Yang instan dan juga lebih cepat, yang tidak bisa dilakukan oleh CVT secara konvensional atau CVT konvensional. Nanti ini juga menjadi bahan edukasi buat publik, ya, bahwa kita berharap dengan fitur baru yang ditawarkan, gitu, dengan berbagai varian yang ditawarkan, dengan harga yang ditawarkan, ini bisa memberikan banyak pilihan untuk konsumen. Mau yang versi Neo, mau yang versi Neo S, gitu ya, mau yang turbo Tech-Max maupun yang Ultimate, ini adalah pilihan buat konsumen. Ya, jadi saya bisa sampaikan di sini adalah kami sangat apresiasi dengan teman-teman media. Justru dengan adanya event ini atau workshop ini, konsumen akan teredukasi lagi lebih banyak, gitu ya, dan mudah-mudahan mereka lebih paham. Oke, jadi hari ini saya akan sharing terkait beberapa hal yang teknis ya, yang mungkin teman-teman juga ingin tahu dalamannya. Jadi hari ini juga saya siapkan bongkaran untuk part wise CVT-nya apa saja yang beda. Nanti kita bisa bandingkan juga dengan yang model Neo. Oke, jadi langsung saja untuk NMAX Turbo ini, harapan kita adalah ini adalah inovasi yang maksimal saat mendapatkan diri berselarasi dengan perubahan rasio CVT. Oke, jadi yang pertama adalah prestis, mewah, sporty, desain yang premium. Kemudian ini adalah first class fitur. Kemudian ini juga adalah performa yang luar biasa yang kita bisa tawarkan dari teknologi YSCVT dan juga tambahan 2 mobil bersedan. Oke, jadi saya akan jelaskan sesuai dengan desain semakin mewah, fitur semakin canggih dan juga performa semakin garang. Jadi aplikasinya untuk depan dan juga belakang. Oke, udah foto. Foto. Oke, kalau lihat. Kemudian desain maxi cockpit, jadi mewah, modern dan informatif. Karena untuk X-Max Turbo dan juga itu ultimate, speedometernya kita upgrade untuk TFT infotainment display. Jadi bukan hanya full color, tapi juga ada menu infotainment. Kemudian juga seperti kita tahu bahwa NMAX ini kita bisa selonjoran ya. Jadi posisi berkendaranya yang relax, ergonomi dan juga tentunya pas sporty. Nah, secara dimensi, di sini kita garis bawahi ada yang berbeda. Di total berbeda karena memang visornya lebih tinggi. Kemudian seat height-nya naik 5 mm, karena suspensi belakangnya lebih tinggi 10 mm. Detailnya yang saya akan sampaikan. Kemudian minimum ground clear-nya naik, kenapa? Karena ini mesin dual generasi ketiga, jadi mountingnya yang berbeda, naik 1 mm berat-beratnya. Untuk bobotnya, untuk Tech-Max 135 kg karena full fitur ya, ada ABS juga. Kemudian untuk tipe turbo atau YSCVT 133 kg. Untuk tipe Neo di 130 kg. Oke, masih ready posisi juga dikaput oleh rangkaian Yamaha ya, tipe underbone dengan karakteristik handling yang baik. Kemudian juga lupa pembuangan air yang sempurna. Berikut adalah kekebalan dari pipa tubular Yamaha. Nah, ini untuk suspensinya. Untuk suspensi depan ada upgrade di spring rate K2-nya. Jadi lebih keras 19 Nm. Kemudian oil levelnya kita kurangi 0,5 mm. Tujuannya apa? Karena kita ada upgrade di komponen oil levelnya agar mencegah terjadinya bottoming. Kemudian untuk yang belakang bisa dilihat ya dimensinya ya. Untuk NMAX 2019 itu di 310 total tinggi suspensinya. Di NMAX ini udah turbo itu sekarang 321,6, hampir 10 mm. Upgrade-nya di mana? Karena assembly wheel travelnya kita tingkatkan 5 mm. Harapannya apa? Agar lebih lembut tapi tidak menghilangkan karakteristik handlingnya. Dari springnya juga lebih lembut ya. Dari springnya yang awalnya 16
sekarang jadi 12,5 kayak satunya. Untuk K2 nya dari 30 sekarang 20. Jadi springnya aja ini lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah fitur yang semakin canggih. Nah, ini adalah multi infotainment display-nya. Nanti kita update, ada Y-Connect juga, infotainment display di music player, kemudian juga informasi cuaca, odometer, dan juga mode berkendara dan juga kondisi. Jadi yang atas itu adalah display informasi yang seperti biasanya dari motor 5, tapi bawahnya adalah infotainment display dan juga fiturnya itu ada di layar yang bawah, FPV 60 color. Nah, juga ada navigasi karena kita bekerja sama dengan Garmin ya untuk navigasi sistemnya. Nah, ini adalah detail untuk indikatornya. Nah, yang baru itu ada CVT indikator. CVT indikator ini adalah indikator kerusakan di YSCVT. Jadi kalau misalkan ada masalah di komponen YSCVT-nya, indikator CVT itu akan menyala. Yang selebihnya masih sama dan fiturnya sama dengan X-Smart Connected. Ya, seperti ada speedometer, odometer, penggantian juga, penggantian oli, dan juga odometer atau trimeter. Nah, tampilan transisi layarnya ada 3 visual. Ini ya, kita bisa ganti, ada speed limit, ada average fuel juga, kemudian ada navigasi dan juga informasi kendaraannya dari kondisi baterai, average speed, exam fuel juga ada di situ. Kemudian untuk infotainment display-nya ada juga untuk notifikasi dan juga ada kita bisa setting musik ya di aplikasi handphone kita. Nah, untuk Y-Connect di TechMax Turbo, CCU-nya tipe lingkar, bukan yang Bluetooth dongle ya. Karena lingkar, dia sudah terinstall di speedometer. Kemudian electric power socketnya untuk TechMax Turbo atau yang tipe C, charging kapasitinya di 5 volt 3 ampere. Untuk model lainnya masih power outlet 1 ampere. Oke, yang selanjutnya adalah kita bahas performa yang semakin garage. Oke, untuk performa ada peningkatan di torsi 0,3 dibandingkan dengan NMAX yang 2009. Karena ini sudah menggunakan mesin bubur generasi ketiga yang gesekan, otomatis torsinya naik. Tapi data ini adalah on-ramp. Jadi begitu kita sudah di jalan yang ada beban, itu feeling berkendaranya akan berbeda. Apalagi jika kita tambahkan berkendara PNS dan juga WC. Jadi untuk mencapai tenaga puncaknya akan lebih cepat. Ini adalah mapping mesin baru lumpur generasi ketiga plus VA dan YTCVT. Yang pertama minum gesekan, tangan hidrolik tensioner, jalur oli baru, camshaft yang baru, crankshaft dan magnet yang lebih ringan. Kemudian ada 2 mode berkendara, S dan T. Kemudian juga penerapan teknologi baru di Yamaha Electronic CVT yang membuat transmisi lebih responsif. Kemudian fitur WSID yang bisa merubah rasio untuk penambahan akselerasi dan deselerasi. Kemudian mirror bore silinder, dinding silinder yang lebih halus karena 2 kali proses forming. Tapi harapannya bisa mereduce oil loss. Nah, ini spesifikasi mirror bore silindernya di dinding silindernya. Kemudian juga ada dudukan hidrolik tensioner. Mengingat dia sudah produk besar ini kita garansi 5 tahun. Oke, untuk camshaft ada perubahan dari window well-nya yang dulu bisa dicabut ya. Sekarang sudah fix
jadi lebih rigid, dan juga ada sedikit penyesuaian di NMAX Turbo untuk profil camnya. Untuk VVA nya sendiri masih di 6000 fps, berubah switch dari low intake nya ke high intake camnya. Untuk crankshaftnya, untuk yang NMAX Neo lebih ringan karena dimensinya lebih kecil atau lebih pendek. Tapi untuk NMAX Turbo, crankshaftnya atau porsi lebih panjang karena untuk mengakomodasi penambahan fitur YACVT gear. Kemudian juga hydraulic crankshaft keberatan ini membiasakan juga suara lebih halus. Kemudian crankcase-nya baru. Kalau yang NMAX Neo dan Lexi RE, crankcase-nya ada jalur khusus untuk NMAX Turbo, ada satu jalur lagi yang menuju YACVT gear. Sehingga kapasitas olinya yang awalnya 0,9 liter sekarang menjadi 1 liter. Karena ada oli tambahan ke jalur YACVT gear. Untuk rotornya dimensinya lebih ringan, lebih bobotnya juga jadi lebih ringan dan dimensinya juga lebih pendek. Untuk magnet dan baterainya, spesifikasi spoolnya masih sama, tapi kita ada penindakan di baterainya. Untuk yang tipe Neo itu menggunakan WTD 6V atau 5,3 ampere, tapi untuk tipe Turbo dan tipe NMAX menggunakan WTD 7V atau 6,3 ampere. Nah, kemudian dengan adanya fitur YACVT, jadi kita bisa merubah ready mode. Karena mapping issue kita ada dua sekarang kita update. Jadi bisa T dan bisa S. Kalau T itu yang kita pengen eco lagi, stop and go di perkotaan, pakai mode T. Tapi kalau misalkan kita lihat touring, butuh akselerasi tambahan atau power yang lebih, tinggal pindahkan modenya ke mode S. Jadi bedanya mode T dan S salah satunya adalah RPM yang lebih tinggi. Kemudian sebagai informasi untuk NMAX Turbo ya, dia tidak menggunakan speedometer VFD, tapi masih negatif display, tapi ada informasi YACVT-nya di sini. ST-nya dan level untuk YACVT 1 dan 3. Nah, dengan mode S ini untuk akselerasinya bisa lebih cepat. Ini sanding akselerasi ya, dari awalan atau dari 0 km per jam bisa dapat kecepatan di 90 km per jam atau kecepatannya waktunya di 11,56 detik. Ini yang pasti akselerasi dari 50 km per jam. Ya, kecepatan yang bisa didapat 92 km per jam. Waktunya di 9,58 detik. Nah, ini untuk climbing akselerasi mode S ini ya, belum pakai Y-shift. Di 0 sampai 150 meter kecepatan yang didapat di 60 km per jam atau waktunya di 11,73 detik. Nah, kemudian untuk turbo Y-shift, jadi perubahan rasio CVT atau diameter puli primary atau diameter feedback yang depan itu bisa dilakukan baik dalam mode S ataupun mode T. Dan metode perubahan rasio CVT itu ada dua, bisa menggunakan bit gas, jadi kita buka gas dengan cepat itu sudah bisa level 1 ya, tapi hanya bisa level 1. Kalau level 2 dan 3 harus pakai tombol shift. Kenapa kita adakan metode menggunakan bukaan gas lebih cepat bisa dapat level 1? Karena kalau teman-teman buka gas lebih cepat kan pengen akselerasi lebih kan, makanya kita tahan hasilnya di level 1. Bagaimana cara kerja sistem YACVT pada NMAX Turbo? Teknologi YACVT atau Yamaha Electric Continuously Variable Transmission adalah teknologi terbaru di mesin Yamaha.
yang dapat memberikan sensasi berkendara turbo yang menyenangkan bagi penggunanya. Dengan menekan tombol turbo Y-Shift akan memungkinkan pengendara bisa mendapatkan akselerasi atau deselerasi tambahan secara cepat atau instan dengan 3 pilihan tingkatan, yaitu low, medium, dan high. Akselerasi tambahan dibutuhkan saat pengendara akan menyalip kendaraan lain ataupun ditanjakan. Dengan menekan tombol turbo Y-Shift, pengendara bisa mendapatkan akselerasi yang lebih cepat dan dapat mencapai kecepatan yang diinginkan lebih awal. Sebaliknya, deselerasi tambahan dibutuhkan ketika melewati jalanan menurun ataupun bermanuver di tikungan. Dengan menekan tombol turbo Y-Shift, pengendara bisa mendapatkan proses deselerasi yang lebih cepat, sehingga kecepatan kendaraan lebih mudah dikontrol. Pada NMAX Turbo, mekanisme CVT sudah tidak lagi menggunakan sistem konvensional yang menggunakan roller, tetapi menggunakan teknologi YE CVT di mana puli primer akan digerakkan secara elektrik menggunakan motor penggerak YE CVT. Berikut ini adalah perbedaan cara kerja konvensional CVT dan YE CVT pada NMAX Turbo. Pada konvensional CVT, puli primer bergerak berdasarkan tekanan dari roller yang bekerja atau terlempar berdasarkan gaya sentrifugal dari putaran mesin. Karena itu, perubahan rasio CVT sangat tergantung oleh perubahan putaran mesin atau RPM. Sehingga, pada konvensional CVT, pengendara tidak dapat melakukan akselerasi ataupun deselerasi secara cepat atau instan. Tetapi, sangat tergantung putaran mesin atau RPM. Sedangkan, pada NMAX Turbo yang sudah menggunakan sistem YE CVT, puli primer digerakkan secara elektrik menggunakan motor penggerak YE CVT. Berdasarkan instruksi atau perintah dari Transmission Control Unit yang mendapatkan informasi dari sensor puli primer dan puli sekunder. Selain itu, dengan adanya tombol turbo Y-Shift akan memungkinkan pengendara bisa mendapatkan akselerasi atau deselerasi tambahan secara cepat atau instan dengan 3 pilihan tingkatan, yaitu low, medium, dan high. Akselerasi tambahan dibutuhkan pada saat pengendara akan menyalip kendaraan lain ataupun ditanjakan. Dengan menekan tombol turbo Y-Shift, pengendara bisa mendapatkan akselerasi yang lebih cepat dan dapat mencapai kecepatan yang diinginkan lebih awal. Sebaliknya, deselerasi tambahan dibutuhkan ketika melewati jalanan menurun atau bermanuver di tikungan. Dengan menekan tombol turbo Y-Shift, pengendara bisa mendapatkan proses deselerasi yang lebih cepat sehingga kecepatan kendaraan lebih mudah dikontrol. Terima kasih bantuannya dari Voice AI-nya. Sekarang kita kenalan dulu dengan komponen baru YE CVT yang kita garansi 2 tahun. Yang pertama adalah eCVT motor. eCVT motor ini hanya menggerakkan puli primary, jadi untuk membuka menutup itu menggunakan eCVT motor. Ya, eCVT motor ini fungsinya adalah stepping motor. Beda dengan motor starting. Kalau motor starting dia akan berputar dan dayanya juga begitu besar kan, karena dia menekan kompresi juga, ya, dan dia harus dayanya besar. Tapi kalau untuk yang eCVT motor ini dia fungsinya hanya stepping motor, jadi langkahnya tidak akan terlalu besar. Nah, ketika benda tersebut bergerak, dia akan terus-menerus mendapatkan distorsi dan vibrasi. Kondisi ini kalau kita gunakan rutin, jarak panjang, jarak jauh ya, jarak tempuhnya jauh, itu mengakibatkan fatigue dan itu cepat lelah. Nah, Yamaha memikirkan hal itu sehingga menciptakan performance damper yang mana posisi itu mengkoneksikan 2 titik poin di dalam sasis menggunakan
shock absorber performa tinggi. Itu bedanya sama yang aftermarket ya. Aftermarket itu kan seperti strut bar, itu hanya besi solid mungkin ya. Kalau ini ada spring dampernya. Fungsinya itu untuk membatasi yang tadinya vibrasi dan distorsi makro menjadi mikro, diminimalisir, sehingga fatiknya itu nggak didapat ketika perjalanan jauh. Juga meningkatkan viskositas sasis, jadi lebih rigid sasisnya. Ini aftermarket itu fokus di handling stability kalau kita lihat. Sementara si performance damper itu akan dapat tambahan, sehingga dari performance damper ini kita menawarkan handling stability yang sebenarnya aftermarket sudah bisa provide, ditambahin sama ride buffer dan quickness. Dan berikut juga untuk manual installnya kita sertakan dalam paket. Untuk orang yang udah pernah megang obeng, masa performance damper ini gampang banget, cuma 30 menit. Ini benar-benar orang awam 30 menit. Kalau untuk yang udah terlatih 15 menit bisa selesai, seperti itu. Sebagai informasi juga, ini nih performance damper itu nggak bisa di-adjust ya. Cuman kalau memang nanti sudah terlanjur ada ke-adjust putar-putar. Performa damper dikembangkan sebagai peredam getaran untuk kendaraan bermotor pertama di dunia. Dengan memasangnya, Anda dapat menekan getaran dan distorsi pada bodi motor. Saat sedang berjalan, kendaraan roda 2 menerima gaya yang besar dari luar akibat adanya gesekan antara permukaan jalan dengan ban. Rangka melakukan penyesuaian bentuk secara berulang kali yang disebabkan frekuensi tekanan yang diterima. Selain itu, di saat membawa beban atau membonceng dengan beban berat, juga membuat guncangan juga lebih sering terjadi. Dengan memasang Yamaha Performa Damper pada rangka, frekuensi getaran tersebut bisa dikurangi karena dapat diredam dengan cepat. Hal ini menghasilkan peningkatan stabilitas dan kenyamanan berkendara yang jauh lebih baik. Bahkan dalam eksperimen berikut, terlihat bahwa getaran pada frame dapat diredam dengan cepat. Mendapatkan kestabilan saat menikung dan pada saat yang sama juga meningkatkan stabilitas jalan yang lurus. Lokasi pemasangan yang telah ditentukan secara tepat dan prosesnya yang mudah tanpa ada perubahan bentuk rangka. Berikut adalah contoh unit motor yang telah menggunakan performance damper. Tiap bagiannya memiliki mounting penahan yang kuat. Produk ini adalah peredam getaran rangka untuk kendaraan roda 2 pertama di dunia yang memberikan rasa nyaman nomor 1. Jadi tadi setelah sesi workshop bahas tentang teorinya ya, ini kita langsung ke workshopnya untuk melihat langsung gimana cara kerja NMAX Turbo ya, si YCPT-nya ini, YECPT ya, Yamaha Electric CPT. Nah itu jadi bisa dilihat ya, jadi memang sudah nggak pakai roller lagi, jadi dia sudah berubah untuk pergerakan premier pulley-nya yang depan itu nanti menggunakan motor pendorong. Ini bisa maju atau bisa TMC block. Jadi ini khusus yang NMAX Turbo ya. Nah kalau yang Neo ini beda. Jadi dia masih menggunakan roller, kayak roller. Jadi emang nggak ada perubahan, tidak ada perubahan dari sisi mesin ya. Jadi masih pakai roller ya. Jadi sipit konvensional model lama ya. Jadi memang nggak ada perubahan khusus yang Neo ya. Nah kalau untuk yang turbo ya, NMAX Turbo ini karena memang rame banget. Jadi cara kerjanya ini begini. Nah itu begini. Jadi dia membaca pergerakan dari pulley yang tadi ada di sana. Oh, pulley yang itu ya? Ya. Pulley-nya ini ya, pulley itu ya.
ini ya. Balap lah ya. Dia langsung. Dia membaca terus dipikirkan sama komputernya. Iya. Terus dia menentukan itu ya tadi ya pergerakan. Caranya mirip mobil ya hitungannya ya. Ya. CVT mobil ya. Ya, CVT mobil. Jadi memang CVT mobil begini teman-teman sekalian ya. Dan tombol shift itu ibaratkan triptonik. Ya, triptonik ya. Jadi secara umum memang mirip mobil. CVT tapi yang di mobil karena mobil nggak pakai roller kan ya. Iya. Ini adalah Sensor. sensor dari Ramai sekali guys. Perawatan ini simpel, bahkan tidak butuh perawatan. Jadi kalau servis kalau nggak ada kendala ya nggak usah dibuka. Iya. Primary juga nggak perlu dibuka. yang ini diam ya, yang ini ya. Nah, sementara yang kecil-kecil di sana itu beda lagi sistemnya. Yang Beda, gini ini untuk beda ya. ini karena ini dalamnya ada grip. Dan dia kan muter ya. Dia kan harus bisa nahan rasio. Kemudian dia juga Ya, setelah tadi mendengarkan penjelasan mengenai perbedaan NMAX Turbo ya dan Neo yang memang punya mesin berbeda ya. Mesin sama tapi cara teknologi dia nggak ada ini ya. Nggak ada motor penggerak yang CVT elektrik itu ya. Nah, ini yang Yamaha Electric CVT. Nah, sekarang setelah dari sini nanti kita akan langsung melihat performanya gimana si NMAX Turbo ini di atas dyno test ya. Jadi akselerasi kira-kira tambah atau enggak, seperti apa powernya ya. Nah, kita langsung ke dyno test di sana. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah di sana sob. Oke, ini kita udah di depan ruang dyno test di Yamaha Mekar Motor. Nah, ini Yamaha NMAX khusus ya yang akan dites. Performanya seperti apa? Jadi ini udah ada NMAX Turbo ya, YE CVT. Terus kondisi masih belum dites ya, ini nanti kita lihat seperti apa. Tapi informasinya karena memang ini di lokasi dyno test, artinya tidak ada pergerakan di depan, di roda depan ya. Jadi ada maksimal RPM hanya mentok di 7.000 kalau nggak salah tadi. Ini penjelasan Om Ray, dia udah coba NMAX Turbo di dyno test ya. Jadi penjelasan singkatnya ya, impresinya gimana? Sama-sama motor standar, ini agak sedikit beda. MC Block. Jadi secara akselerasi memang berbeda dari motor standar pada umumnya yang dengan cc yang sama. Misalkan dengan NMAX Neo yang tidak menggunakan turbo ya, jadi nggak pakai tadi YE CVT tadi, jadi nggak ada. Jadi dia masih kalau yang Neo itu untuk pergerakan dari primary pulley depannya itu masih menggunakan CVT konvensional ya dengan roller. Nah, beda dengan yang NMAX Turbo, dia sudah digerakkan sama motor penggerak elektrik ya, yang diatur melalui shifting. Nah, ini shifting ini nanti kita lihat ya hasilnya ya. Ini ramai banget, sorry. Ini ini lagi dicobain sama Oke.
balik lagi satu lagi